telah disampaikan oleh PUPR tadi, ada kendala untuk usulan, beberapa usulan yang dari Kecamatan Dalam Perkisor ini. Pertama, belum ter-SK kan. Ini mohon petunjuk arahan dari Bapak Pimpinan nanti, apakah ini perlu kita revisi ke SK yang sudah ada atau bagaimana solusinya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Sesuai menurut kalkulasi yang ada di tangan kita masing-masing, ini sudah kami buat daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah. Untuk kegiatan nomor 1, pembuatan pagar, taman, dan kantin kantor camat Belum Perkisor. Usulan ini sebenarnya berasal dari hasil pra-musrembang yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, karena dirasakan oleh penghulu ataupun setiap pengunjung ke kantor camat ini merasa ini memang sangat diperlukan, termasuk di sini kantin salah satunya. Jadi sebenarnya dalam rapat kemarin ini pembangunan aula seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, ini juga termasuk dalam bahasan di dalam rapat, tetapi di dalam usulan ini saya juga melihat tidak masuk. Mungkin ini ada kesalahan teknis dalam pengetikan operator. Sebenarnya di situ ada pembangunan aula untuk kecamatan, karena kegiatan di kecamatan ini sebagaimana kita ketahui ini hampir rutin, setiap minggu ada acara di kecamatan. Untuk kegiatan yang kedua, pembangunan gedung kantor KUA, Polsek, dan Koramil. Ini juga menurut hemat kami, ini sudah sangat sepatutnya, sangat selayaknya Kecamatan Dalam Perkisor memiliki KUA yang definitif, Polsek yang definitif, Koramil yang definitif. Karena urusan masyarakat se-Kecamatan Dalam Perkisor hampir setiap hari ada berurusan terhadap ketiga lintas sektor ini. Jadi ketika berurusan dengan lintas sektor ini, masyarakat kami harus keluar dari kecamatan, sehingga pembangunan ini kami rasakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan terhadap pembangunan kantor KUA, Polsek, dan Koramil ini juga merupakan bukan usulan yang pertama kali. Ini sudah kita usulkan pada musrembang sebelumnya, namun ya inilah sampai hari ini belum juga dapat terrealisasikan. Kami harap setelah musrembang pada pagi ini, usulan inilah merupakan usulan terakhir kami terhadap pembangunan kantor KUA, Polsek, dan Koramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekda Kabupaten Negara, sekedar untuk menambahi apa yang dibilang Bapak Sekda tersebut dengan pengembangan perencanaan pembangunan kita, khususnya Kecamatan Dalam Perkisor ini, yang mana memang kalau kita melihat wilayah Aceh Tenggara ini 14% yang bisa pemanfaatannya, selebihnya kita masih berada di Aceh. Bergantungan dengan kehidupan sektor petani dan perkebunan, yang mana masyarakat kita ini membutuhkan akses untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapita kita agar IPM kita juga meningkat. Jadi sedikit kami juga ingin mengingatkan kembali kepada OPD yang membidangi teknis, jangan kita membenturkan dengan situasi atau menyempitkan dalam merencanakan program. Tadi Bapak Sekda sudah mengingatkan kepada OPD khususnya infrastruktur PUPR
jangan berpatokan dengan ukuran keputusan yang sudah lama. Kalau itu berarti kita tidak akan berkembang dalam rencana pembangunan. Jadi sebenarnya usulan inilah datangnya dari OPD yang teknisnya bidang itu diusulkan kepada tingkat yang lebih tinggi agar kami pemerintah daerah untuk mengeluarkan satu kebijakan dengan tidak melanggar satu aturan-aturan perundang-undangan di negara kita ini. Ini sekedar tambahan Bapak Bapeda, tolong nanti konsepkan program-program tersebut agar e-planning ini bisa kita tuangkan untuk di tahun 2021. Dan satu lagi di sini baru datang dari Bapak Kepala Dinas Pertanahan, tolong ini pun diikuti aturannya supaya kita tidak melanggar dengan aturan lebih tinggi. Kalau memang sudah bisa kita memanfaatkan lahan yang ada sekitar kita di kaki gunung ini, kenapa nggak kita programkan pembangunan untuk kedepannya? Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Kami tetap memantau dan memperjuangkan apa yang diusulkan tadi sepanjang, ini kami ulang lagi, sepanjang untuk kepentingan rakyat banyak. Sudah jelas ya? Sepakat kita dibangun jalan ini dari Perkison sampai ke Bukit Nusa. Sedar loh. Ini keputusan satu di Wak Bapeda. Terima kasih. Orang PU siapkan itu. Yang penting sebelum kita membangun, kita punya konsep dulu. Seperti apa yang disampaikan Pak Dewan. Kalau tidak ada konsep, apa yang kita kerjakan? Artinya apa? Begitu ada usulan tentu menjadi sebuah konsep. Jalan lingkar di kawasan kecamatan, beberapa kecamatan kita buat. Kalau cerita kalian tidak bisa, yang tidak bisa itu sering kami kerjakan dan akhirnya itu yang paling bisa. Kenapa kami? Itu jalan Gulung Barung itu berapa kali kami dipanggil. Itu tidak usah ceritakan. Ada lagi yang saking nekatnya kami sampai dipanggil Sekda Kementerian 3 kali membangun jembatan gantung di zona inti. Tidak mau cerita, tidak bisa semuanya. Yang penting bagaimana caranya itu, jangan kita berbenturan dengan aturan. Kalau TNGL itu kemarin sampai dihentikan itu pembangunan jembatan, ini enggak gantung, ingat enggak? Tapi sampai sekarang bisa ada dimanfaatkan. Pakailah ilmu kita orang Batak ini. Ada kalanya kerjakan dulu baru kita pikirkan. Ada kalanya berpikir dulu baru kita kerja. Ini kita banyak nih ibu orang Batak di sini. Saya juga banyak ketemu dengan rekan-rekan. Kenapa saya bilang? Itu kepala Bapeda Karo itu Warga Sianturi hari ini. Warga Sianturi itu orang Batak. Saya tanya Sekda Karo, kenapa kalian pilih kepala Bapeda Karo orang Batak? Orang Karo banyak kali pertimbangan dan orang Batak banyak kali terobosan katanya. Saya tanya kepala Bapeda di Karo, kenapa kau hari ini masalahmu apa yang kau hadapi? Kebetulan kepala Bapeda itu satu tempat tidur dengan saya. Kalau kami di sini Pak Sekda, Rp1 saja harga kol dengan harga jagung itu turun, kami di demo orang. Tapi akses jalan semuanya kami buka, walaupun dengan gerobak. Tapi kalau sempat harga itu tidak kami kendalikan, putus kantor bupati ini diantar rakyat. Kali kita belum seperti ini dibuat penghulu ini, karena penghulu banyak uang, lupa ada yang demo kita. Ya, ya Pak Penghulu, ya Pak Penghulu ya. Masih aman-aman aja kita, jangan sampai seperti ini nanti. Paling nanti bupati Sekda hadiri, kita perkara ini. Sekda hadir siap, tapi perkara untuk rakyat kita tidak takut. Asal jangan perkara untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Ini AKM yang berdatang dengan segala perjuangan, dengan segala di demo orang, dengan segala hantaman. Bahkan tanggal 13 Februari kemarin, Menteri Tito Karnavian mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah Istimewa Aceh yang mempunyai AKM, tolong pemerintah daerah bantu AKM yang ada.
Itu nanti suratnya akan kami edarkan semuanya. Saya rasa ini berikan gairah kepada penghulu ini. Penghulu pun juga sama. Jangan berpikiran sempit. Ketika memang akses itu perlu beberapa antar desa, pakat semua penghulu dengan mukim, jadikan itu usulkan kecamatan. Ini yang lain lagi yang sebelumnya dari hasil hutan ini kita manfaatkan dan kita buka akses jalan, tentu nanti aktivitas masyarakat terhadap sektor perkebunan akan meningkat. Coba lihat nanti pertumbuhan ekonomi kita 5 tahun ke depan, pasti akan berubah. Dan kami yakin hari ini dengan banyaknya dana desa BUMK sudah dikeluarkan Bupati 30% untuk BUMK, tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat ini, keluhan-keluhan petani terhadap semuanya ini langka, semuanya ini tidak bisa. Semuanya di kampung kami ada rentenir. Ketika penghulu tanggap, saya rasa ini semua bisa kita tekan. Jadi sampai saat ini pergantian daripada data itu belum ada sama sekali sampai sekarang. Jadi belum diterima balik, Pak. Jadi intinya dengan adanya Puskesos, masing-masing daripada Puskesos ini nantinya mendata daripada warga miskin yang ada di desa. Jadi warga miskin ini tidak hanya dia untuk kesehatan, tetapi juga untuk pendidikan maupun untuk ekonominya, Pak. Jadi peran daripada Puskesos ini sangat besar. Saya harapkan saat ini saya beritahukan pada Pak Sekda bahwa saat ini masyarakat kita, khususnya anak sekolah yang akan melaksanakan ujian di akhir semester yang kelas 3 SMA, ini ada bantuan bidik misi. Bidik misi ini itu bantuan beasiswa, Pak, yang artinya nanti dia akan mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Tetapi kendala di lapangan adalah banyak masyarakat kita ini tidak terdata di dalam basis data terpadu. Jujur, data terpadu kita saat ini masih dalam level tahap awal, yaitu di tahun 2015 datanya. Di sini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, Bapak dan Ibu Kepala Desa masih bisa untuk mengganti data dengan caranya bagaimana, yaitu dengan melaksanakan musyawarah desa. Ini ya salah satunya, Pak. Jadi kemarin ada kejadian yang datang ke kantor bahwa masyarakat harus mendesak bagaimana anaknya ini mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Maaf, Pak, bukan kami tidak mau membantu. Data yang sudah online itu tidak bisa kita langsung mengeluarkan dari Dinas Sosial IDBDT-nya. Semua pakai prosedur. Data dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu bisa didapat apabila sudah memiliki ID BDT dari Dinas Sosial. Agar Bapak dan Ibu ketahui semua bahwa seluruh bansos yang ada dari pemerintah sekarang diberikan kalau sudah masuk data BDT, basis data terpadu. Jadi kalau belum masuk, tidak bisa kita keluarkan karena ID BDT-nya itu nanti ada 14 digit, Pak. Siapa petani kita yang bertani untuk cabai merah, mohon diajukan kepada penyuluh. Tolong dihubungi penyuluh. Mungkin Bapak dari desa masing-masing sudah tahu aturannya bagaimana sebelum ke Dinas Pertanian. Jadi tolong hubungi di bagian penyuluh di kecamatan dan disertakan lahan sesuai dengan foto lahan dengan open kamera. Jadi tanpa dengan open kamera, dinas tingkat 1 atau provinsi tidak melayani tanpa open kamera. Dan disertai siapa anggota, berapa orang anggota di kelompok taninya yang dibidangi oleh yang bidangi cabai merah, itu harus disertakan sesuai dengan KTP, disertakan KTP. Lokasi open kamera disertai dengan KTP. Jadi mungkin segala pengajuan itu lewat koordinasi, silakan koordinasi langsung dengan penyuluh masing-masing. Di desa sudah ada masing-masing penyuluh. Nah, jadi tolong itu lewat penyuluh disampaikan, diajukan. Jadi
diajukan ke penyuluh, maka penyuluh lah yang mengajukan ke dinas sesuai kebutuhan apa yang di desa masing-masing. Bibit jagung, padi demikian juga. Mungkin kita sudah saling mengerti. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, untuk pengajuan untuk 2021 nanti kami tampung dan kami sampaikan ke kadis kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan kami semoga kegiatan ini menjadi prioritas, bahkan kalau bisa menjadi prioritas utama, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat sekecamatan Melong Perkison. Terima kasih. Lanjut Pak Camat ke penjelasan pembangunan PAUD ini pun ada 12 unit, ini tolong diperjelas dulu. Usulan nomor 14 Pak Camat. Ya, untuk kegiatan pembangunan PAUD ini kondisi Kecamatan Melong Perkison hari ini yang memiliki PAUD ini ada 5 PAUD di Kecamatan Melong Perkison. Ini ada 22 desa. Berarti sebenarnya kalau kekurangan PAUD ini sebenarnya 7. Ini yang dimaksud di sini adalah 17 unit. Ini ada kesalahan teknis dalam pengetikan. Maksud daripada 12 unit ini adalah 17 unit PAUD, sehingga minimal harapan kami di masing-masing desa itu ada 1 PAUD. Terima kasih.